Berabad-abad lalu, di negeri yang keras dan dingin di utara Eropa, lahirlah sebuah masyarakat tangguh yang kelak dikenal sebagai bangsa Viking. Mereka berasal dari Skandinavia, yang sekarang menjadi wilayah Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di tanah berbukit-bukit yang dipenuhi hutan, fjord, dan lautan luas, bangsa Viking tumbuh menjadi pelaut ulung, petualang pemberani, dan pejuang yang ditakuti, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. Masa kejayaan bangsa Viking berkembang sekitar tahun 793 hingga 1900 Masehi, masa yang dikenal sebagai zaman Viking. Semuanya bermula ketika pasukan Viking menyerang biara Lindisfarne di pesisir Inggris pada tahun 793. Serangan mendadak ini mengejutkan dunia Kristen Eropa, menandai awal zaman ketika kapal naga Viking mewarnai sungai dan lautan, mencari tanah baru, kekayaan, dan petualangan. Namun, gambaran bangsa Viking sebagai sekadar perampok kejam sebenarnya hanyalah sebagian dari kisah mereka. Viking juga merupakan pedagang, penjelajah, dan pemukim hebat. Dengan kapal longship bersiluet ramping, mereka berlayar jauh dari rumah, menyusuri sungai hingga ke Rusia, menyeberangi Samudra Atlantik ke Islandia, Greenland, bahkan Amerika Utara, jauh sebelum Columbus lahir. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Kanada, penjelajah Viking mendirikan pemukiman di L'Anse aux Meadows, Newfoundland, bukti nyata keberanian mereka menaklukkan samudra luas. Kehidupan bangsa Viking di tanah mereka sendiri tidak kalah menarik. Mereka adalah masyarakat agraris yang bergantung pada pertanian, beternak, dan menangkap ikan. Akan tetapi, kondisi lingkungan yang keras mendorong mereka mencari sumber daya di tempat lain. Setiap keluarga Viking membangun rumah panjang, terbuat dari kayu atau batu, tempat seluruh anggota keluarga hingga beberapa generasi tinggal bersama. Di sekitar perapian, cerita tentang dewa-dewi Nordik diceritakan, mulai dari Odin sang pemimpin, Thor sang dewa petir, hingga Loki sang pembuat onar. Sistem sosial bangsa Viking cukup kompleks. Pemimpin desa atau raja-raja kecil disebut Jarl, memimpin rakyatnya dengan bantuan seorang dewan. Mereka mengadakan Ting, the Assembly, tempat masyarakat berkumpul untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan mengadili kejahatan. Norma hukum dijamin dalam bentuk tulisan, diingat oleh seorang ahli yang dikenal sebagai law speaker. Bangsa Viking juga dikenal ahli dalam teknologi maritim. Kapal-kapal mereka yang canggih memungkinkan pengeksplorasian jarak jauh yang sulit ditandingi bangsa lain pada masa itu. Pembuatan kapal longship dengan badan ramping dan bagian bawah datar memungkinkan mereka menyelusuri sungai dangkal maupun mengarungi samudra luas. Kemampuan navigasi mereka didukung dengan pengetahuan astronomi dan alat sederhana seperti batu matahari. Selain itu, bangsa Viking memainkan peran besar dalam perdagangan antara barat dan timur. Mereka membangun jalur dagang yang membentang dari Laut Baltik ke Laut Hitam, bahkan sampai Konstantinopel dan Baghdad. Melalui perdagangan itulah mereka memperkenalkan benda-benda baru seperti sutra, bumbu-bumbuan, perhiasan, dan uang logam ke Eropa Utara, sekaligus membawa produk tanah air mereka berupa kulit, bulu binatang, dan besi ke dunia luar. Akhir zaman Viking ditandai oleh perubahan besar-besaran. Masuknya agama Kristen membawa peradaban baru, merubah struktur sosial dan kepercayaan masyarakat. Perlahan-lahan, sejumlah kerajaan Viking melebur ke dalam negara-negara Eropa yang tumbuh, seperti Inggris dan Prancis. Banyak Viking yang sebelumnya menjadi penakluk akhirnya menetap dan berbaur, seperti di Normandia, Prancis, tempat para keturunan mereka, bangsa Norman, kemudian menaklukkan Inggris. Warisan bangsa Viking bukan hanya tentang penaklukan dan kekerasan, tetapi juga tentang inovasi, keberanian, dan kemampuan beradaptasi. Cerita mereka bertahan di Saga Rune dan peninggalan arkeologi yang terus mengungkapkan betapa pentingnya peran bangsa Viking dalam membentuk sejarah Eropa dan dunia hingga saat ini.